Kasus korupsi emas PT Antam. Saksi Andik Julianto cerita hilangnya emas 152 kg pada tanggal 17 September 2024. Saksi Andik Julianto, mantan VP Operation Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, UBPP LM, PT Antam Tbk, memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus dugaan korupsi jual beli emas dengan terdakwa pengusaha Budi Said. Momen hilangnya emas 152 kg Andik menceritakan bahwa pada akhir Desember 2018, ia dipanggil oleh Abdul Hadi Aficiena, selaku YM PT Antam, dan Yosep Purnama, selaku Vice President Precious Metal Sales and Marketing. Pada saat itu, Andik diberitahu bahwa PT Antam mengalami kehilangan emas seberat 152 kg. Saya nggak ngerti juga. Saya tanya apa itu Pak? Kita kehilangan emas 100 kg. Awalnya begitu. Nah saya agak terkejut juga karena khawatir yang hilang di dalam pabrik, imbuhnya. Pencarian keterangan Andik lalu menanyakan bagaimana emas itu bisa hilang. Abdul Hadi sempat menyebut emas itu hilang lantaran mengacu pada laporan yang disampaikan Ahmad Purwanto, selaku General Trading and Manufacturing Service PT Antam Pulo Gadung. Kemudian saya tanyakan 100 kg hilang di mana? Hilang di butik Surabaya, Pak IM bilang gitu. Kemudian saya tanya lagi, bagaimana tahu kok hilang? Kemarin saya minta itu untuk dibalikin ke Pulo Gadung. Emasnya karena kita mau stok ternyata barangnya sudah nggak ada, ujarnya. Kurangnya kepuasan Andik merasa tak puas dan ingin bertanya langsung ke Ahmad Purwanto. Dia mengaku curiga lantaran jawaban Ahmad tak konsisten. Kemudian saya nggak puas karena saya juga ikut bertanggung jawab kalau ada sesuatu di Logam Mulia. Saya minta saudara Ahmad Purwanto dihadirkan. Pak IM setuju dan dipanggillah Ahmad Purwanto oleh Pak Yosepia, ujarnya. Pengakuan Ahmad Purwanto mengaku menerima bagian sebesar 150 juta rupiah terkait hilangnya emas tersebut. Kemudian langsung saya tembak aja. Kamu dapat berapa? Saya bilang gitu ke Pak Ahmad Purwanto. Beliau menjawab, jujur ya Pak harus jujur. Dapat 150 juta rupiah. Dari situ Pak IM langsing kaget. Berarti yang disampaikan selama ini bohong gitu. Artinya hoax. Ujarnya. Audit internal PT Antam melakukan audit internal imbas hilangnya emas tersebut. Namun, Andik mengaku tak terlibat dalam audit internal tersebut. Dengan adanya fraud itu kemudian dilaporkan Pak ke internal kemudian juga dilakukan stok opname selanjutnya Pak. Karena sudah ada indikasi kita ada kerugian dan segera dinonaktifkan kepala butiknya kemudian dilakukan stok opname, ujarnya. Pendalaman klarifikasi kemudian, pendalaman terkait hilangnya emas itu dilakukan ke Endang Kumoro, selaku Kepala BEM Surabaya 01, dan Miss Dianto, selaku bagian administrasi kantor atau back office BEM Surabaya 01. Karena saya tidak mengikuti jual beli emas Pak, saya hanya memproduksi emas hanya saja Ahmad Purwanto menjelaskan bahwa dia dapat uangnya dari saudara Eksi dan Eksi siapa, saya nggak tahu Pak. Kata Andik. Klarifikasi lebih mendalam jaksa mendalami hasil klarifikasi terhadap Endang dan Miss Dianto. Andik mengatakan Endang dan Miss Dianto mengakui adanya kong-kali-kong permainan dan mengaku mendapatkan bagian terkait hilangnya emas tersebut. Terus gimana? Cecar jaksa. Kemudian setelah kita panggil, saya panggil masing-masing. Sebenarnya bukan dipanggil tapi dihadirkan ke ruangan saya oleh sekretaris, Pak IM yang minta itu. Kemudian setelah saya tanya berulang-ulang akhirnya mengaku juga Pak Endangnya. Kemudian Pak Misdianto juga mengaku, beliau mereka berdua mendapatkan sesuatu gitu ya, dan juga saya klarifikasi akhirnya saya temukan tiga-tiganya. Saya tanya itu idenya siapa? Nggak ada yang jawab Pak, hanya Pak Purwanto yang bilang itu ide sama-sama. Biarpun saya nggak percaya tapi yang jelas tiga-tiganya bermain di situ, jawab Andik. Kesimpulan dari kesaksian Andik Julianto,
dapat disimpulkan bahwa hilangnya emas 152 kg di PT Antam Tbk terjadi karena adanya kong-kali-kong permainan dan rekayasa pencatatan pembelian. Ahmad Purwanto, Endang Kumoro, dan Misdianto terlibat dalam skema korupsi ini dan mendapatkan bagian terkait hilangnya emas tersebut.